Saudara-saudara yang kekasih, selamat bertemu kembali di channel Eden Tanga. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana murid-murid mengabarkan Injil keselamatan setelah Yesus terangkat ke surga, dan juga bagaimana mereka mati sebagai martir bagi Yesus Kristus. Selengkapnya, mari saksikan video ini. 1. Simon Petrus. Setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid melayani di Yerusalem. Simon Petrus sendiri sempat dipenjara di Yerusalem, namun bisa meloloskan diri. Ia kemudian mendirikan gereja di Antiokhia, kemudian melakukan misi ke Yudea, Samaria, Galilea, Asia Kecil, Yunani, dan akhirnya mendirikan gereja di Roma, dan mempertobatkan banyak orang. Ketika terjadi penganiayaan secara kejam, orang-orang percaya di Roma memohon kepada Petrus untuk meninggalkan kota demi menyelamatkan diri. Menurut tradisi gereja, ketika Petrus sedang dalam perjalanan meninggalkan Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Lalu Yesus menjawab, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Lalu Petrus kembali ke Roma, kemudian dibunuh dengan cara disalibkan terbalik, pada sekitar tahun 67 Masehi, atas perintah Kaisar Nero. Ia menolak disalibkan secara biasa, karena merasa tidak layak mati, dalam posisi yang sama seperti Yesus. Diperkirakan, Petrus dimakamkan, persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus, di Vatikan. 2. Andreas. Menurut tradisi Kristen, dari Yerusalem, Andreas mengabarkan Injil di Asia Kecil, Armenia, Rusia Selatan, sampai ke Yunani. Ia kemudian meninggal di kota Patras Yunani, sebagai martir, dengan cara disalib yang berbentuk X, dan sebelum meninggal, ia disiksa dengan cambuk. Seorang pengikut Andreas, yang menyaksikan akhir hayatnya menceritakan, bahwa, sebelum Andreas meninggal dunia, ia mengucapkan kata-kata, "Ternyata, keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Andreas dimakamkan di Gereja Rasul Suci, Turki. 3. Yakobus anak Zebedes. Yakobus melakukan misi penyebaran Injil di Yudea. Namun legenda-legenda mengatakan bahwa, Yakobus merupakan misionaris Kristen pertama yang sampai ke Spanyol. Yakobus adalah rasul pertama yang mati sebagai martir, dengan cara dipenggal kepalanya di Yerusalem, atas perintah Raja Herodes Agripa I, pada tahun 44 Masehi. Kepalanya dikuburkan di bawah altar Katedral Santo James di Yerusalem, yang ditandai dengan sepotong marmer merah, dan dikelilingi 6 lampu nazar. Namun, pemimpin gereja Katolik Roma beranggapan, bahwa tulang-tulangnya dikuburkan di kota Santiago de Compostela, di bagian barat Laut Spanyol. 4. Yohanes. Dari Yerusalem, Yohanes kemudian melayani di Efesus, dan memimpin gereja di Asia Kecil. Ia sempat akan dihukum mati, dengan cara dibuang ke dalam minyak mendidih, pada masa kekuasaan Trajan, namun secara mujizat ia bisa selamat. Kemudian ia dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara, dan di sana ia menerima wahyu, yang kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Yohanes adalah satu-satunya rasul, yang tidak mati sebagai martir, dan meninggal di usia tuanya. Ia dimakamkan di Efesus, Turki. 5. Filipus. Setelah kebangkitan Yesus, Filipus diutus bersama saudara perempuannya, Mariame, untuk berkhotbah di Yunani, Frigia dan Syria. Menurut tradisi, Filipus disiksa kemudian disalibkan terbalik. Namun legenda lain mengatakan bahwa ia mati dengan cara dipenggal di kota Hierapolis kuno Turki, dan dimakamkan di sebuah basilika 3 tingkat. Legenda ini kemudian dibuktikan oleh penemuan seorang arkeolog Italia, setelah melakukan penggalian situs di Hierapolis kuno, pada tahun 2011. 6. Bartolomes. Bartolomes yang dikenal sebagai Nathanael, merupakan murid yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus di Asia, diantaranya ke India, Arabia dan Assyria. Ia kemudian membawa kekristenan ke Armenia dan meninggal di sana. Tradisi yang paling populer mengatakan bahwa ia mati karena disalib, sambil dikuliti hidup-hidup. 7. Thomas. Thomas mengabarkan Injil Yesus Kristus di daerah Persia dan Media, dan kemudian sampai ke India. Rencana pembunuhan pertamanya, yaitu dilempar ke dalam perapian, tetapi tidak meninggal.
Kemudian, ia menemui ajalnya sebagai martir dengan cara dihujani tombak sampai menembus badannya, saat berdoa di altar gerejanya, atas perintah raja di India. Ia kemudian dikuburkan di tempat yang disebut Bukit Santo Thomas di Madras, India. 8. Matius. Matius, penulis kitab Injil pertama, menyebarkan Injil Yesus Kristus di Partia, kemudian ke Ethiopia di Afrika. Menurut sebuah tradisi, Matius wafat sebagai martir, dengan cara direbahkan di tanah, kemudian kepalanya dipenggal di kota Nadabah, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Diyakini, makam Matius berada di kota Salerno, Italia. 9. Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus adalah uskup Yerusalem pertama, serta penulis kitab Yakobus. Mengikuti catatan Gereja Katolik, Yakobus anak Alfeus meninggal sebagai martir, dengan cara dilempari batu, saat penganiayaan jemaat Yerusalem, sekitar tahun 69 Masehi. Namun, jika mengikuti catatan Gereja Ortodoks, Yakobus anak Alfeus melakukan penginjilan ke selatan Yerusalem, menelusuri Gaza, hingga ke wilayah Ostrazin di Mesir, hingga wafat sebagai martir, dengan cara disalibkan oleh kaum pagan, pada sekitar tahun 62 Masehi. 10. Thaddeus. Thaddeus, disebut juga Yudas Leveo, adalah penulis kitab Yudas. Ia melakukan penginjilan dari Syria, sampai Armenia. Diperkirakan, ia dibunuh sebagai martir, sekitar tahun 65 Masehi di wilayah Beirut, Yordania, yang saat itu, merupakan bagian dari provinsi Syria, dalam Kekaisaran Romawi. Kapak yang sering muncul dalam gambar Thaddeus, menjadi simbol bagaimana ia mati dibunuh. Di kemudian hari, tubuh Thaddeus dipindahkan dari Beirut ke Roma, dan saat ini, tulang-tulangnya, dipercaya berada di bawah altar utama gereja Santo Yosef, di salah satu kubur, bersama Simon orang Zelot. 11. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot, diduga mati sebagai martir dengan cara disalibkan. Tempat kemartirannya belum dapat disepakati oleh para ahli. Ada yang mengatakan ia mati di kota Suanir, Persia, sekitar tahun 61 Masehi. 12. Yudas Iskariot. Setelah Yudas Iskariot menyerahkan Yesus untuk dibunuh, ia kemudian menyesal dan menggantung diri. Tradisi mengatakan bahwa Yudas Iskariot menggantung diri di Hakaldama, Yerusalem, dan ketika tali gantungannya putus, tubuhnya jatuh dan pecah di bebatuan. 13. Matias. Setelah Matias ditunjuk menggantikan Yudas Iskariot, dikisahkan, ia mengabarkan Injil di daerah Yudea, Kapadokia, dan di sekitar Laut Kaspia. Sebuah tradisi mengatakan, bahwa Matias dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Namun sumber lain mengatakan, Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolchis, yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Itulah kisah akhir hidup murid-murid Yesus yang pertama. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.